Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rizky Nisfi Ramadhani, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia, serta rekan-rekan mahasiswa Akfar Cevada yang saya banggakan. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Nabila Nur Aziza. Selanjutnya, selanjutnya ada Andika Alrizky Apriansyah, Eka Septiani, Fatika Cindy Aprilia, Cynthia Ramadhani, dan Yeti Novika Seli. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem rangka. Kepada presenter pertama, dipersilahkan. Sistem rangka. Rangka atau skeletal merupakan penyokong tubuh manusia. Rangka dibentuk dari tulang tunggal atau gabungan seperti tengkorak yang ditunjang oleh struktur lain seperti ligamen, tendon, otot, dan organ lainnya. Rangka tubuh manusia sudah mulai terbentuk pada akhir bulan kedua pada perkembangan embrio. Rangka yang terbentuk masih berupa tulang rawan dan akan berubah menjadi tulang sejati atau tulang keras pada perkembangan selanjutnya setelah mengalami oksifikasi atau penulangan. Jadi bisa. Fungsi rangka yaitu yang pertama menegakkan atau menopang tubuh, kedua memberi bentuk tubuh, ketiga melindungi organ-organ tubuh yang penting dan lunak seperti otak, jantung, paru-paru, dan mata. Keempat, ada tempat melekat otot-otot rangka. Kelima, tempat pembentukan sel-sel darah merah. Dan yang terakhir, sebagai tempat cadangan lemak di sumsum kuning. Rangka tubuh disusun oleh tiga jenis jaringan, yaitu jaringan tulang keras, jaringan tulang rawan, jaringan ikat sendi atau ligamen. Tulang penyusun rangka kurang lebih berjumlah 200 gram, sesuai dengan umur. Rangka bayi yang baru lahir dibentuk oleh 250 buah tulang, kemudian dalam tubuh menjadi satu. Rangka tubuh manusia terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama rangka aksial atau rangka sumbu, terdiri dari tulang tengkorak. Tulang-tulang penyusun tengkorak dibedakan menjadi dua, yaitu tulang pembentuk bagian kepala meliputi satu tulang biji, sphenoid, satu tulang tapis, ethmoid, dua tulang pelipis, temporal, satu tulang dahi, frontal, dua tulang parietal, satu tulang kepala belakang, occipital. Yang kedua, tulang penyusun wajah meliputi dua tulang rahang atas, maksila, satu tulang rahang bawah, mandibula, dua tulang pipi, zygomatikus, dua tulang langit-langit, palatinum, dua tulang hidung nasal, satu tulang mata bajak, pomer, dua tulang air mata, lakrimal, dua tulang kerang hidung bawah, concha nasilis inferior. Yang B, tulang pangkal lidah, iodium, tulang hiot bentuk U, berada di bagian depan leher dan berfungsi untuk pergerakan lidah. C, tulang belakang, kolumna vertebrae, apa ini? Vertebralis, terdiri dari 33 ruas tulang saat bayi menjadi 26 ruas tulang saat dewasa, terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkangan, dan 4 ruas tulang ekor. Slide-nya lagi, Kak.
Beberapa tulang leher memiliki penamaan khusus. Yang tadi Kak, yang tadi. Penamaan khusus yaitu tulang atlas, tulang leher pertama, C1, berbentuk seperti cincin. Tulang ini menopang dan menyokong tengkorak mirip seperti toko atlas dan mitologi Yunani yang menyokong bola langit. Sendi atlantoksipital sebagai penyambung tulang atlas dan tulang kepala belakang oksipital. Kemungkinan tengkorak bisa bergerak mengganggu ke atas dan ke bawah. Tulang aksis, tulang leher kedua, C2. Adanya dens atau proseus adontoid yang mencuat seperti tonjolan bertemu dengan tulang atlas membentuk sendi atlantoaksial. Hal ini menjadikan tulang aksis sebagai poros aksis bagi tulang atlas dan tengkorak untuk memutar ke kiri dan ke kanan. Tulang vertebra prominens, tulang leher ketujuh, C7, memiliki prosesus spinosus yang panjang dan saling menonjol prominens, sehingga mungkin saja prosesus tersebut dapat teraba di atas kulit. Yang D, tulang dada atau sternum, terdiri atas 3 bagian yaitu bagian hulu atau manubrium stemi, bagian badan atau corpus stemi, bagian tajuk pedang atau processus xiphoideus. Yang E, tulang rusuk atau costa, terdiri atas 3 bagian yaitu 7 pasang tulang rusuk sejati atau costa vera, 3 pasang tulang rusuk palsu atau costa spuria, 2 pasang tulang rusuk melayang atau costa flutuans. Dua, rangka apendikuler. Menyusun rangka ekstremitas atau alat gerak mencakup A. Tulang bahu, terdiri dari 2 bagian yaitu tulang belikat atau scapula, tulang selangka atau clavikula. Yang B. Tulang panggul, terdiri atas tulang usus atau ileum, tulang duduk atau ischium, tulang kemaluan atau pubis. C. Tulang anggota gerak atas atau ekstremitas superior, terdiri atas tulang lengan atas atau humerus, tulang hasta atau ulna, tulang pengupil atau radius, tulang pergelangan tangan atau karpal, tulang telapak tangan atau metakarpal, dan tulang jari-jari atau palangis. D. Tulang anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior, terdiri dari tulang paha, tulang paha atau femur, tulang tempurung atau tulang tempurung lutut atau patella, tulang betis atau fibula, tulang kering atau tibia, tulang pergelangan kaki atau tarsal, tulang telapak kaki atau mata tarsal, dan tulang jari kaki atau phalanges. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Silakan audiens, ada yang ingin ditanyakan, bisa sebutkan nama dan unmute. Terima kasih. Saya Kak, Boleh saya Mas Kak Yusuf? Yusuf Sugeng Prasetyo dari kelompok 1 Kak. Oke, gimana Mas? Mau izin bertanya, apa pentingnya bagi tubuh dalam sistem gerak rangka tulang dada yang meliputi tulang pedang, tulang badan, dan tulang hulu? Terima kasih. Boleh diulang pertanyaannya, Mas? Baik Kak, boleh Kak. Apa pentingnya bagi tubuh dalam sistem gerak rangka tulang dada yang meliputi tulang pedang, tulang badan, dan tulang hulu? Terima kasih.
Maaf Kak Yusuf, bisa diulangi lagi nggak di tempat saya putus-putus. Oh, baik-baik Mas Andika. Baik Mas Andika. Saya cak ini simpelnya Baik, aja baik. Mas. Baik. Oke, Eh, oke. Iya. Fungsi tulang pedang, tulang badan, dan tulang hulu bagi tubuh itu apa Mas? Mhm. Pentingnya aja. Fungsi penting tulang pedang, Fungsi tulang dada ya. ya fungsi tulang dada, Oh, tulang. fungsi tulang pedang, tulang badan, tulang hulu, pentingnya bagi tubuh itu apa Mas? Terima kasih. Oke. Selamat siang Mas Yusuf. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan. Oke. Eh, itu tulang bedang dan Ya tulang hulu ya tadi betul. ya. Ya, tulang hulu itu berfungsi sebagai tempat melekatnya tulang selangka dan tulang rusuk pertama. Bagian ini membantu menghubungkan rangka bahu dengan rangka dada sehingga mendukung pergerakan bahu dan lengan. Sedangkan tulang pedang itu berfungsi sebagai tempat menempelnya otot-otot pernapasan dan perut bagian atas serta membantu menjaga bentuk dan kekuatan bagian bawah rongga dada. Seperti itu. Gimana Mas Yusuf? Baik, terima kasih Kak Yeti. Apakah Jawabannya sudah sudah jelas? saya terima kasih, sudah jelas. Ya. Terima kasih Kak Yeti. Selanjutnya, untuk kelompok lain, Sama. ada yang Mau ingin tanya, Saya Kak, Kak, boleh, Kak? Ini gabungan Kak namanya ini apa? namanya Maura. Oke, Kak Maura silahkan. Mau tanya dari kelompok 3 ya Kak ini. Oke, baik. Apa tuh pertanyaannya? Bagaimana cara tulang bisa tumbuh dari kecil sampai dewasa? Sudah jelas Kak? Saya ulangin pertanyaannya ya. Mm-mm. Bagaimana cara tulang bisa tumbuh dari kecil sampai dewasa? Ya benar. Sebentar ya. Terima kasih Kak. Nah, Oke. Izin Kak mau ngejawab pertanyaannya siapa tadi? Maula ya? Kak Maula ya? Nah, itu bagaimana cara tulang bisa tumbuh dari kecil sampai kita dewasa? Itu karena ada proses osifikasi. Adalah di mana tulang awan dan lempeng epifisis terus tumbuh dengan bantuan pembelahan sel. Kemudian diganti menjadi tulang padat oleh sel osteoblas dengan bantuan sel osteoklas untuk menghancurkan tulang awan. Bagaimana Kak dengan jawabannya? Sudah Kak. Terima kasih. Oke. untuk kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? saya Kak mau Silakan, nanya, Kak Via. saya Kak, Perkenalkan, saya Fiatrisna Agustin dari kelompok 2. Mau nanya, kenapa sih tulang belakang itu berbentuk huruf S? Maaf, buat Kak Fia Trisna kelompok 4, Kak. Oh ya, maaf. Kelompok 4, sorry. Kak, izin menjawab ya. Bisa Tadi mendengarkan. tadi soalnya mengapa tulang belakang berbentuk seperti huruf S? Ya. Ya, karena bentuk ini berfungsi untuk menopang berat tubuh dengan seimbang, menyerap guncangan saat berjalan atau bergerak, sehingga melindungi otak dan organ dalam. Memberi
fleksibilitas pada tubuh untuk membungkuk, berdiri, atau berputar. Jadi, bentuk huruf S membantu menjaga keseimbangan dan melindungi tubuh dari cedera. Jelas nggak, Kak? Oke, Kak, terima kasih. Sama-sama, Kak. Untuk Mas Saya Bayu, Kak, tadi dari kelompok berapa? saya dari perwakilan dari kelompok 5. Oke, silakan Izin bertanya. bertanya, pertanyaannya, apa peran tulang dalam produksi sel darah? Apakah jelas? Bisa diulang sekali lagi? Apa peran tulang dalam produksi sel darah? Apakah jelas? Sudah jelas, Kak. Izin menjawab ya, Kak. Peran tulang dalam memproduksi sel darah itu di dalam tulang terdapat sumsum tulang merah yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Sumsum tulang merah menghasilkan sel darah merah atau eritsosit, itu mengangkut oksigen. Sel darah putih atau leukosit itu melawan infeksi. Trombosit itu membantu pembekuan darah. Jadi tulang berperan penting dalam sistem peredaran darah melalui proses hematopoiesis, pembentukan sel darah. Apakah sudah jelas? Oke, jelas. Terima kasih. Iya. Ada yang ingin ditanyakan lagi dari kelompok lain? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kami cukupkan dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan atas jawaban ataupun penjelasan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.